Mukmin punya mental sami'na wa ata'na. Mukmin punya mental sami'na wa ata'na. Mau dengar, mau menyimak apa saja kata Allah dan kata Rasulnya, wa ata'na, dan dia laksanakan. Itu mukmin. Mukmin itu tuh, apa yang diperintahkan Allah siap dan dia laksanakan. Apa larangan Allah dan Rasulnya siap dan dia tidak mau kerjakan. Itu mukmin. Kalau muslim sami'na wa gelengna, itu dia. Sami'na wa anggu'na wa gelengna. Kami dengar ngangguk-ngangguk ya habis itu tetap dilanggar. Itu muslim. Di ayat 9 surat Al-Hujurat kita telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana menyikapi percekcokan, pertengkaran yang sengit, bahkan sampai ke tingkat gaduh berdarah-darah di antara orang-orang beriman. Simple tetapi langsung menyelesaikan, tidak berpanjang-panjang karena ini terkait dengan nyawa, terkait dengan darah. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada dua kelompok orang-orang beriman berantem, maka segeralah kamu berinisiatif, buat apapun, cari apapun solusi yang bisa membuat mereka kembali damai. Faslihu bainahuma, damaikan, akurkan, buat mereka kembali baikan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa pasti ada salah satu dari dua kelompok itu yang agak ngeyel, yang agak membangkang, yang agak bersikeras kepala, masih tetap nggak mau damai, maunya terus ribut dengan berbagai macam alasan. Bagi Allah alasan nggak diterima. Dari Allah adalah fa'im bagat ihdahuma 'alal ukhra, kalau ada yang lain masih cari gara-gara terhadap kelompok yang lain, di antara dua kelompok itu mana yang masih agak keras kepala, badung, bandel, nggak mau ditertibkan, nggak mau didamaikan, faqatilul lati tabghi, maka ketoklah kepala orang yang jadi gara-gara itu. Ya, orang ini yang harus diperangi, kelompok yang membangkang ini. Tentu saja dengan catatan pihak yang akan mendamaikan, pihak yang akan mencari solusi dan membuat mereka kembali bersatu harus pihak yang pinter, cerdas, punya strategi, di mana disatukan kekuatan, ukur dan baca kekuatan, mampu nggak menertibkan dan menjinakkan kelompok yang nakal ini. Kalau mampu, laksanakan. Kalau tidak, bentuk koalisi, bentuk aliansi, sehingga kelompok yang bandel ini memang gentar dan takut melihat pihak yang akan intervensi untuk mendamaikan. Begitu. Hadirin yang kami muliakan, ini bisa dibuat dalam skala mikro atau dalam skala makro, karena ayat Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dalam ruangan yang bisa dijangkau oleh amalan dan kerja hamba. Enggak ada itu bimbingan Allah itu di luar jangkauan. Bimbingan Allah itu mustahil untuk diterapkan. Ini semuanya bisa. Baik dalam skala mikro, yaitu orang per orang berantem padahal dia sama-sama muslim, atau keluarga melawan keluarga, atau RT perang lawan RT, ya, kampung perang lawan kampung, ya, dan seterusnya. Bahkan negara perang lawan negara. Harus ada pihak yang berinisiatif mengamalkan ayat ini. Lanjut. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Pihak yang membangkang, tidak mau didamaikan, dia yang diperangi, dia yang dihadapi sampai dia kembali kepada urusan Allah. Sampai kembali kepada urusan Allah ini maksudnya apa? Sampai dia mau duduk ke meja perundingan, lalu mau diajak damai. Nah, lanjutnya
Lanjutnya, fa imfaat, kalau dia mau kembali ke jalan yang benar, kalau mau ngangguk untuk damai, tarik mereka. Fa aslihu bainahuma bil adli, ajak mereka ke meja perundingan, damaikan mereka, carikan solusi. Aslihu itu artinya adalah perbaiki. Perbaiki mulai dari mengajak mereka ke meja perundingan, temukan apa titik masalahnya, lalu carikan solusinya, buat perjanjian tertulis di atas kertas, ya, kedua belah pihak siap menjalankan perjanjian ini dan berdamai setelah itu. Bil adli, kemarin sudah kita uraikan, bil adli, dengan keadilan. Maka ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah qudama dan hadis, ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama kuno sepakat mengatakan al-adlu, yang disebut dengan adil itu adalah berpihak kepada Al-Quran dan Sunnah, berpihak kepada hukum menurut Al-Quran dan Sunnah, itu adil. Di luar itu enggak adil. Apapun hukum yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah bukan hukum yang adil. Begitu. Boleh berijtihad, boleh berinisiatif, ya. Nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis. Pasti ada dasar-dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Pasti ada. Kalau secara rinci tak ada dalam Al-Quran, secara rinci tidak disebut dalam hadis, pasti ada dasar-dasarnya yang dari situ digali hukum lalu diputuskan. Maka itu tetap hukum yang adil namanya. Ya. Jadi fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Apa artinya wa aqsitu? Apa artinya wa aqsitu? Tegaklah kamu di tengah-tengah, jangan condong ke satu, berat ke satu dan ringan ke satu. Mentang-mentang si fulan dari kelompoknya, mentang-mentang fulan adalah mitranya selama ini, lalu yang tidak bersamanya, bukan mitranya, bukan dari kelompoknya, lebih diintimidasi. Nggak boleh. Tegaklah dengan keadilan dan kamu harus di posisi netral, kamu harus di posisi tengah-tengah. Kalau kebenaran ada di pihak yang bukan kelompok kita, tetap bela, karena yang kita bela bukan kelompok, tapi yang kita tegakkan adalah keadilan. Begitu. Kita harus tegak benar. Maka maaf, saya sekarang sedang mengambil program doktor di bidang hukum. Ya, saya dengerin bagaimana profesor-profesor menguraikan tentang kondisi hukum di negara ini dan di seluruh dunia. Saya geleng-geleng kepala. Barang mentah yang pasti akan busuk itu yang dibedah, diulek-ulek, ya, dibandingkan dengan yang sudah jadi dari Rabbul Alamin, sang kreator teragung sealam semesta dari Allah. Ini hukum yang sudah jadi, yang pasti benar. Kok enggak ini ya yang dipakai? Ini otak diulek-ulek, dibuat segala macam cara agar bisa membela hukum-hukum buatan Belanda, hukum-hukum buatan manusia. Bingung saya. Kalau dilihat ini, semua hukum dari Allah ujungnya happy ending. Ujungnya pasti solusi yang paling sempurna. Begitu. Jadi, ibarat Allah yang kami muliakan, di ayat ini Allah mengatakan wa aqsitu. Kamu wahai para pihak yang mendamaikan harus tegak netral, ya, harus ada di posisi waqsitu. Tegaklah kamu di tengah-tengah. Yang dilihat bukan siapa, tetapi yang dilihat mana yang benar, ya, bukan lihat siapa. Oh ini keluarga saya, nggak ada cerita. Bahkan kalaupun dia keluarga, walaupun dia orang kita muliakan, kita cintai, tapi dia tidak punya dasar hukum, dia harus dikalahkan. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah datang ke pengadilan menggugat orang Yahudi yang di kedai dan di warung orang Yahudi itu ditemukan baju zirah tempur khas dan hanya Ali yang punya, tapi ada di tokonya. Ali bilang ini punya saya, kamu sudah mencuri. Apa kata Yahudi? Sembarangan kamu nuduh. Apa bukti kamu? Kata Ali, banyak orang yang tahu.
Singkat cerita dibawa ke pengadilan. Yang menjadi hakim saat itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ya, yang menjadi hakim adalah Abu Musa al-Asy'ari. Sampai di pengadilan antara Ali dengan orang Yahudi, mizannya atau timbangannya adalah hukum Islam, syariat Islam. Jadi ditanya, "Hai Ali, dalam Islam kalau engkau melemparkan tuduhan harus ada bukti. Apa bukti kamu? Apa saksi kamu?" Ketika ditanya, saksinya adalah istri saya. "Oh, nggak bisa, istri nggak boleh jadi saksi." "Kalau begitu saksinya adalah pembantu-pembantu saya." "Juga nggak bisa, pembantu-pembantu nggak boleh." Coba lihat ini Ali bin Abi Thalib, khalifah kaum muslimin. Sementara yang satu orang Yahudi yang jelas banyak masalah dan membuat onar dan makar pada Islam. Tapi di pengadilan bukan ini Yahudi, bukan ini Ali, tetapi siapa yang bisa punya landasan hukum yang benar. Dalam hal ini Ali tak punya landasan untuk membenarkan klaimnya bahwa baju besi itu miliknya. "Ini saya, ini. Enggak bisa," kata Abu Musa. "Syarat saksi itu adalah begini-begini. Tak bisa dari keluargamu, tidak bisa dari pekerja-pekerjamu, tidak bisa dari budakmu, apalagi tidak bisa. Harus begini-begini." Dan Ali nggak punya. Akhirnya Ali bilang, "Ya udah kalau gitu. Ya udah kalau gitu. Saya kalah. Ya benar, Anda tidak bisa menegakkan klaim Anda bahwa Anda pemilik yang sebenarnya." Selesai. Yahudi bingung. Ini khalifah apa enggak ya? Khalifah itu kan levelnya Donald Trump itu kalau ibaratnya sekarang. Ini khalifah apa enggak ya? Kok remeh betul di pengadilan enggak dianggap? Karena pengadilan harus tegak bil adli, ya, dan hakim harus menjadi waqsitu. Ya, tegaklah kamu di tengah-tengah. Masya Allah. Akhirnya Ali keluar dalam keadaan kalah. Yahudi yang menang. Yahudi yang menang. Lama-lama Yahudi dalam keadaan pelanga-pelongo, bingung ya. Kok kayak gini bener? Ya, padahal ini benar bajunya Ali. Saya curi, gitu, ibaratnya gitu. Ya, akhirnya si Yahudi datang. Kayak gini Islam ya? Ya gini Islam. Jadi hukum dalam Islam itu nggak pandang bulu. Iya, nggak pandang bulu. Harus ada rambu-rambunya dan jalankan rambu-rambu itu. Nggak ada cerita mau hakim, mau presiden, mau siapa saja, selama dia yang salah, tidak punya dasar, tidak punya dalil, tidak punya bukti, dia harus kalah di pengadilan. Masya Allah. Apa kata saya tertariklah dengan agama ini. Ajarkan saya untuk bisa menganut agama ini. Lama-lama dia masuk Islam dan itu baju diserahkan pada Ali. "Ini memang baju Anda." Begitu Islam, waqsitu. Tegaklah kamu di tengah-tengah. Lanjut. "Innallaha yuhibbul muqsitin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tegak di tengah-tengah dalam urusan mengadili. Dalam urusan mau berpihak ke siapa, dia hanya akan berpihak kepada siapa yang benar. Itu yang aqsitu itu. Baik, selesai ayat yang ke-9. Masya Allah. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ayat yang ke-10. Sudah jelas ya? Ayat yang ke-9 sudah terang benderang. Ini ayat ke-9 ini termasuk ayat muhkamat. Jadi kami sudah uraikan kemarin, di dalam Al-Quran ayat dibagi Allah jadi dua. Sebutkan yang pertama, muhkamat. Yang kedua, mutasyabihat. Apa itu muhkamat? Yang kokoh, jelas, terang, nggak perlu diuraikan lagi, tak perlu ada pendampingan dari ayat yang lain atau hadis, dia sendiri aja udah jelas, orang membacanya udah paham. Nah, itu muhkamat. Sementara mutasyabihat, apa artinya mutasyabihat? Ayat yang remang-remang, samar-samar, abu-abu. Maksudnya apa? Enggak bisa dipahami hanya dengan ayat itu. Coba memahami dengan satu ayat itu saja yang mutasyabihat, pasti nyasar orang ini kepada pemahaman yang enggak tepat. Jadi harus didukung oleh penjelasan ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, atau para ulama yang ahli dan pakar dalam masalah Al-Quran. Gitu ya. Ini ayat muhkamat. Jelas. Lanjut. Ayat yang ke-10 lagi. Tolong baca sama-sama. Kita jam 6 selesai ya. Sekarang jam berapa? Jam 6 kita selesai. Innamal mu'minuna. Innama. Hanya saja.
Al-mu'minuna, orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Sebentar, kita berhenti dulu di poin yang ini. Innama itu adatul hasr. Apa itu adatul hasr? Apa Utami? Adatul hasr. Innama itu adalah adatul hasr. Apa itu? Ahmad, apa itu adatul hasr? Adat itu alat, hasr itu pembatasan. Yang disebut orang beriman adalah orang yang mau menganggap orang beriman yang lain bak saudara kandungnya, gitu. Kalau enggak kayak gitu bukan orang beriman, gitu loh ya. Kalau enggak seperti itu bukan orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah ikhwatun, orang yang mau menganggap orang beriman lainnya saudaranya, bak saudara kandung, bahkan lebih. Itu orang beriman. Maka azka menganggap sabir sebagai saudara lebih dari saudara kandung. Kenapa? Karena azka orang beriman, sabir orang beriman. Walaupun tidak satu darah, tidak satu rahim, tidak satu ayah, tidak satu ibu, tapi menganggap orang beriman lain bak saudara kandung, bahkan lebih. Buya nganggap Pak Nal bagaikan saudara kandung. Kenapa? Karena dia orang mukmin. Buya orang mukmin, maka di mata Allah Buya dianggap orang mukmin. Begitu juga Pak Nal. Tapi kalau nggak mau, enggak, saudara saya yang hanya satu rahim dengan saya, satu ibu, satu bapak, satu darah, itu saudara saya, bukan orang mukmin. Orang mukmin itu adalah orang yang nggak anggap mukmin lainnya adalah saudaranya. Paham ya? Innamal mu'minuna. Makanya innama itu membatasin orang yang bersaudara itu adalah, kalau ibaratnya nih, ini di Padang Mangateh itu kan ada sapi ya, ada sapi. Masing-masing sapi itu ada pagarnya, ada tempatnya, dan dikasih tanda masing-masing sapi. Ini sapi kandang yang ini sapi kandangnya itu, dan sebagainya. Nah, innama itu tadi adalah pagar itu tadi, yang diakui sebagai sapi kandang ini adalah yang ada stempel ini. Ibaratnya begitu. Di luar itu bukan sapi itu, ada dibatasin. Di luar ini nggak termasuk, gitu loh. Itu penggunaan innama. Baik. Setelah innama jelas, baru al-mu'minuna. Al-mu'minun beda dengan orang muslim. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa beda mukminun dengan muslimun? Setiap mukmin pasti muslim. Tidak setiap muslim pasti mukmin. Itu yang pertama. Catat. Setiap mukmin pasti muslim. Tidak setiap muslim pasti mukmin. Kalau dia mukmin pasti dia muslim. Kalau dia muslim belum tentu mukmin, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, mukmin punya mental sami'na wa ata'na. Mukmin punya mental sami'na wa ata'na. Mau dengar, mau menyimak apa saja kata Allah dan kata Rasulnya, wa ata'na, dan dia laksanakan. Itu mukmin. Mukmin itu tuh, apa yang diperintahkan Allah siap dan dia laksanakan. Apa larangan Allah dan Rasulnya siap dan dia tidak mau kerjakan. Itu mukmin. Kalau muslim sami'na wa gelengna, itu dia. Sami'na wa anggu'na wa gelengna. Kami dengar ngangguk-ngangguk ya, habis itu tetap dilanggar. Itu muslim. Ya, dengar ngangguk tapi dilanggar. Itu muslim. Maaf, saya bertanya, banyak enggak orang Islam seperti itu? Ya, banyak. Dengar sih dengar, tahu sih tahu, tapi tetap dilibas, tetap dilanggar. Itu orang muslim. Kalau orang mukmin enggak berani. Maka maaf, yang ketiga,
Sorga hanya untuk orang mukmin. Sorga hanya untuk orang mukmin. Sehingga Allah berfirman, innamal mu'minun qad aflahal mu'minun. Surat apa itu? Surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung benar orang-orang mukminun. Kenapa? Di ayat 10-nya, ulaika humul warithun. Karena mereka akan menjadi penerima warisan. Apa yang mereka terima? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Mereka akan menerima warisan, yaitu sebagai penghuni surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal. Yang disebutkan di ayat itu orang beriman. Enggak ada qad aflahal muslimun, enggak ada. Beruntunglah orang-orang muslim, enggak ada. Yang beruntung cuma orang mukmin. Muslim enggak beruntung. Kenapa enggak beruntung? Nabi berkata, setiap 100 orang umatku di atas titian, setiap 100 satu yang nyampe di seberang masuk surga, sementara 99 yang jatuh masuk neraka. Umatku loh, yaitu umatku. Berarti dari 100 orang satu yang mukmin, 99-nya muslim. Ayo cemaskan diri kita, cemaskan diri kita. Apakah di antara 100 orang itu yang mana kita? 99-nya jatuh masuk neraka, satunya yang selamat. Yang selamat inilah yang mukminun. Siapa mukmin? Itu lihat ke atas lagi, nomor 1. Nomor 2, lihat itu, yang mukmin sami'na. Muslim siapa? Sami'na wa angguatna wa gelengna. Orang muslim. Ngaji sih ngaji, tahu mana perintah, tahu mana larangan, tapi tetap saja ngelanggar. Itu muslim. Itu. Terus yang ketiga tadi apa? Hah? Iya, itu perbedaannya. Kalau mukmin pasti masuk surga dan gak akan ngerasakan neraka. Tapi kalau muslim, sebelum masuk surga dinerakakan dulu. Itu dia nomor 3. Sebelum masuk surga dinerakakan dulu. Jadi orang Islam masuk surga juga pada akhirnya, iya, selama dia tidak melakukan salah satu dari 10 pembatal ya keislaman ini, ya. Nggak apa-apa, ini aja. Ada 10 pembatal 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Ini ada 10 pembatal 2 kalimat syahadat. Kadang-kadang di buku dari kitab tauhid yang lain judulnya adalah 10 pembatal iman. Kadang-kadang di buku yang lain adalah 10 penyebab yang orang keluar dari Islam. Nah, selama yang bersangkutan tidak melakukan salah satu daripada 10 pembatal syahadat ini, selama itu dia pasti masuk surga. Namun karena dia baru selevel muslim, dia harus merasakan dulu neraka. Sebab apa? Kebanyakan buat dosa di dunia. Dilarang riba, masih makan riba, masih main riba, ya. Tanah orang diakui sebagai tanahnya. Batas tanahnya dia pindahkan ke tanah orang agar tanahnya makin luas. Bini orang dia garap. Ya, sholat dia tinggalkan. Puasa dia permainkan dan sebagainya lah. Jadi orang macam itu masih tetap muslim. Cuma sayang dicuci dulu dalam neraka kebanyakan dosa. Karena yang boleh masuk surga yang bersih. Yang boleh masuk surga yang bersih. Gitu. Baik. 10 pembatal 2 kalimat syahadat, nomor 10-nya pindah agama, ya. Pindah agama, murtad maksudnya. Itu salah satunya. Lah nomor 1, nomor 2-nya apa, Buya? Ada kajian khas, ada kajian khusus lagi itu. Nah, intinya mukmin pasti masuk surga tanpa merasakan neraka. Tapi muslim masuk surganya setelah digonyoh-gonyoh, ya, setelah dicuci bersih dalam neraka. Ayo, mau jadi yang mana?
Muslim atau mukmin? Buktikan sami'na wa ata'nanya. Makanya ngaji itu wajib supaya kita banyak tahu agama Allah ini. Ya, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ilmuilah oleh kamu bahwa sesungguhnya di tengah-tengah kamu ada risalah Allah, itu Islam ini. Ilmui agar kamu tahu mana perintah, mana larangan, mana boleh, mana tidak, dan seterusnya. Gitu, ilmui. Antum yang ada di MPI jangan berhenti, jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Ya, kita di mana saja terserah, pokoknya nuntut ilmu nggak boleh berhenti. Begitu. Baik, mari kita akhiri sampai di sini, kita lanjutkan besok. Jadi orang udah mulai belajar, saya tetap komitmen jam 6 kita selesai. Ya, apakah jam 6 itu 15 menit, apakah jam 6 itu 10 menit, tetap segitulah rezeki kita untuk ngaji. Ya, karena anak-anak kita di sini banyak yang harus diurus untuk sekolah. Semoga yang ada di sini tetap menuntut ilmu dengan berbagai jalan dan cara. Kalau ada yang berminat ke Pustaka Buya, boleh kami buatkan jadwalnya. Jadi kalau ada yang minat, saya mau baca-baca, nggak boleh buku dibawa luar, boleh baca-baca duduk di sana. Ya, kalau perlu kami siapkan snack, ya, air minum dan sebagainya. Jadi kalau ada yang mau ke pustaka, kasih tahu, nanti kami buatkan jadwal resminya. Demikian saja, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.